Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, berjumpa kembali bersama dengan channel kami Basudewa Property. Sore ini saya akan mereview menawarkan sebuah rumah yang dijual di lokasi Desa Sambirjo, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri, Jawa Timur, dengan memiliki ukuran luas tanahnya yaitu 702 meter persegi atau kurang lebih 50 ru ya. Dan untuk posisinya berada di sebelah selatan jalan menghadap ke arah utara ya, memiliki ukuran lebar depannya kurang lebih 9 meter, sedangkan panjangnya ke belakang 74 meter ya. Jadi ini lokasinya ya. Dari situ batasnya yang timur itu menuju ke arah barat ya, ke sini ya, lurus yang dipagar itu sampai di sini. Ini lebar depannya kurang lebih 9 meter. Untuk bangunan rumahnya ini agak ke belakang ya, kurang lebih sekitar 15-an meter ke belakang ya. Dan untuk akses jalannya ini berupa jalan aspal jurusan, mobil bisa simpangan ya. Jika ini ke arah barat sana ya, ini nanti menuju ke arah Jalan Raya Provinsi jalur Kediri arah Pare ya. Dari sini jaraknya 1,4 km ya, lurus ya, lurus ke arah Jalan Raya Provinsi Kediri Pare, hanya 1,4 km ya, sudah sampai. Dan untuk lingkungannya di area sekitarnya seperti ini ya, sudah padat pemukiman, kanan kiri depan banyak pemukiman. Sedangkan jika ini ke arah timur ya, ini nanti menuju ke arah Jalan Raya jalur Pare arah Wates dan Blitar ya. Tapi jaraknya masih cukup jauh, yaitu 6,5 km ya, tapi agak belok-belok ya, agak lurus, nanti ada tikungan lagi dan belok lagi ya, lewat jalan jurusan ini ya, ke Jalan Raya Besar jalur Wates arah Pare dan Blitar ya, seperti itu. Untuk legalitas suratnya ini sudah berstatus sertifikat hak milik ya. Dan untuk harganya ini permintaannya yaitu 500 juta rupiah ya, dengan kondisi sudah dipagar tembok batako keliling ya, kanan kiri dan sampai belakang. Cuma yang bagian depan itu belum ada pagarnya ya, nanti bisa dikasih, tinggal menambahi pagar besi ya, pagar besi yang bagian depan. Jadi untuk halaman depannya ini sangat luas, bisa parkir banyak kendaraan ya. Dan di bagian depan sini sudah dikasih kanopi ya, kecil-kecilan untuk parkir mobil atau sepeda motor ya. Tapi kalau mobil cuma muat satu, kalau motor ya cukup banyak ya, seperti ini yang bagian depan. Dan tampilan depannya seperti ini ya untuk terasnya. Teras rumah yang bagian bawah, teras rumahnya ini belum dikeramik. Sedangkan di sisi sebelah sini ada akses jalan masuk ya. Ada jalan masuk ke belakang karena di belakang ada usaha pemancingan ya. Jadi ada kolam pemancingan lewat sebelah ya, ada pagar besinya. Dan untuk tampilan depan seperti ini, mulai dari pintu, jendela ya. Dan untuk listriknya ini 1300 watt ya. Dan ini kondisi atap genteng di bagian teras ya. Bisa direnovasi, untuk terasnya tinggal ngasih keramik ya, dan direnovasi sudah lebih bagus lagi ya. Dan ini adalah tampilan dari ruang tamu ya. Untuk bawah sudah di keramik, full keramik, atapnya juga sudah di plafon ya. Kondisinya seperti ini. Tampilan jendela, tampilan lantai dan tembok dan juga atap ya, seperti ini. Ini bagian ruang tamu ya, cukup luas untuk ruang tamunya. Sedangkan untuk kamar tidur itu ada dua ya, yang berjajar menghadap ke arah ruang tamu ya. Ini yang satu dan satunya lagi sebelahnya ya. Jadi ada dua kamar tidur ya, dan ada satu ruang sholat. Untuk kamar mandinya ada dua, yang satu di dalam rumah, yang satunya ada di luar untuk disiapkan untuk bagi para pemancing ya, yang satunya. Jadi ada dua kamar mandi dan WC. Dan ini untuk kamar yang satu, yang bagian depan,
kondisinya seperti ini. Atapnya sudah di plafon ya, model minimalis ya, seperti ini untuk kondisi dari bagian kamar yang ada di depan. Kalau untuk ukurannya kurang lebih sekitar 2,5 ini ya, kalau nggak salah 2,5 kali 3 meter ya, seperti ini untuk kondisi dari kamar yang bagian depan. Oke, kita lanjut untuk melihat kamar yang satunya ya. Untuk yang bagian belakang atapnya pakai seng, dan ini untuk kamar yang satunya ya. Maaf, ini agak gelap karena untuk listriknya pas mati ya, jadi nggak begitu jelas, terlalu jelas ya. Yang penting kelihatan seperti ini kondisi kamarnya, juga sudah di plafon ya. Untuk lantai juga sudah di aspal. Untuk luasnya kurang lebih sama dengan yang pertama tadi, yang kamar satunya. Oke, kita lanjut berikutnya ya, ke ruang berikutnya. Di belakang sini ada ruang untuk sholat ya. Di sini untuk ruang sholat, yaitu ada satu ruangan yang sekarang digunakan untuk ruang sholat. Misal dibuat kamar juga bisa ya, bisa dibuat kamar juga bisa. Dan ini tampilan jika kita menghadap ke arah luar. Ini untuk tempat menyetrika baju, di sini dipakai untuk nyetrika baju di belakang dari kamar ini ya. Untuk atapnya pakai SBS untuk yang bagian sini ya. Jadi untuk atap yang plafon dan genteng itu di bagian kamar dan juga ruang tamu. Dan ini kondisi WC dan kamar mandi ya. Kondisinya seperti ini, masih bagus dan rapi ya. Ini kondisi kamar mandi. Dan ini untuk ruang sholat ya, ada di sini. Ukurannya juga hampir sama ya, cuma untuk atapnya itu memakai atap seng ya, untuk memakai seng atau asbes. Untuk bawahnya sudah di keramik untuk lantainya. Oke, kita ke belakang ruang selanjutnya. Di sini tempat untuk nyuci baju dan juga dapur ya. Dapurnya ada di sini. Untuk dapur ini digunakan untuk warung ya, dapurnya warung yang digunakan untuk tempat pemancingan ya. Jadi disediakan warung, ada warungnya ya. Ya, sekaligus buat dapur rumah dan juga untuk dapur untuk warung untuk dipakai jualan di area pemancingan sini ya. Jadi selain ada usaha pemancingan juga sudah disediakan warung ya nanti. Jadi sangat-sangat prospek ya, investasi yang sangat bagus. Tinggal melanjutkan usaha pemancingannya ya. Apalagi sekarang masih ada ikannya dan airnya ya, seperti itu. Dan ini tempat untuk cuci piring dan juga cuci baju di sebelah sini. Ini untuk jemuran ya, digunakan untuk jemuran. Oke, kita ke belakang, kita keluar ke pintu sini, dan ini adalah tampilan dari kolam pemancingan ya, yang sudah tertata dengan rapi ya, sudah ada atapnya kanan kiri. Jadi bagi para pemancing sudah tidak kepanasan atau kehujanan karena atapnya sudah ada ya, tempat duduknya sudah ada. Kalau di sini untuk warungnya ya, jadi jendelanya itu misalkan dibuka dari dalam tadi ya, dibuka. Di sini tinggal untuk marung dan untuk beristirahat para pemancing tinggal memesan apa yang diinginkan ya di sini ya. Ini masih ada ya. Oke, coba kita akan ke belakang untuk melihat kondisi sampai belakang ya. Ini sudah dipagar tembok keliling ya, kurang lebih sekitar 2,5 meter ya untuk ketinggian pagarnya ini. Ya, ini masih ada ikannya ini ya. Mungkin juga diikut sertakan atau gimana, saya juga belum tahu ya ini untuk ikannya ini karena banyak. Dan ini kamar mandi yang ada di luar yang disiapkan untuk para pemancing ya. Ini tampilan pintunya, ini WC-nya ya, WC dan kamar mandi. Ini digunakan dan disiapkan untuk bagi para pemancing ya.
Oke, selanjutnya kita akan ke belakang menelusuri area sampai ke belakang ya, biar tahu seperti apa kondisinya ya di belakang sana ya. Kita akan menyusuri hingga ke belakang untuk melihat seperti apa kondisi di bagian paling belakang ya. Di sana ada tampilan gazebo ya, di mana gazebo tersebut biasanya dikasih TV ya untuk penunggu ya. Mungkin ada yang untuk penunggu kolam ya. Penunggu kolamnya itu digunakan gazebo yang ada di situ ya. Dan di belakang ada kolam mungkin untuk pembibitan dan lain-lain, saya juga kurang tahu karena sekarang kosong ya. Itu ada beberapa petak yang berada di bagian belakang ya. Selain itu juga ada gudang kecil ya yang digunakan untuk penyimpanan alat peralatan dari kolam ini ya, kolam pemancingan ya. Ini ada gudangnya kecil ya, berukuran kurang lebih 2 meter ya, 2 kali 3 meter. Dan ini ada kolam yang kosong ya, yang mungkin digunakan untuk pembibitan itu. Ini ada tanaman buah apa itu durian ya, cuma 1, dan ini tanaman buah sawo yang sudah cukup besar ya. Tanaman buah sawo dan durian biar lebih seger dan dingin ya, biar nggak terlalu panas. Di area pemancingan ditanami tanaman buah. Dan ini kondisinya sekarang tampilan dari gazebo ya, gazebonya ya masih bagus ya, masih baru ini. Kalau dilihat dari kondisinya masih utuh nih untuk gazebonya ya. Dan itu adalah batas yang paling belakang yang dipagar itu ya. Dan ini masih ada air, ada beberapa petak, 3 petak kecil-kecil ada airnya, yang lainnya kondisinya kosong ya. Tinggal dibersihkan ya, dibersihkan nanti bisa tertata dengan rapi lagi ya, bisa digunakan untuk usaha lagi ya. Silakan bagi teman-teman dan saudara-saudaraku yang berminat dengan lokasi ini bisa langsung menghubungi ke nomor yang sudah saya cantumkan. Dan bagi teman-teman dan saudara-saudaraku yang baru bergabung dengan channel kami, silakan di like, komen, dan juga subscribe dan di share, dan nyalakan loncengnya biar selalu update dan tidak ketinggalan info-info terbaru seputar tanah dan rumah yang dijual di area kota dan Kabupaten Kediri ya. Oke, sekian dulu untuk informasi di sore ini. Jika ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Selamat sore dan juga selamat beraktivitas. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam properti Kediri.